Selamat pagi semua. Kita masuk ke materi kita yang baru, bab 2, perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Nah, tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami dampak-dampak penjajahan yang memicu perlawanan bersenjata terhadap penjajah. Yang kedua, memahami ciri khas perlawanan rakyat Indonesia sebelum lahirnya kesadaran nasional. Yang ketiga, mengenali berbagai bentuk perlawanan di seluruh Nusantara terhadap penjajahan beserta tokoh-tokohnya yang berpengaruh. Dan yang terakhir, menjelaskan pengaruh kehidupan politik, sosial, dan budaya pemerintahan kolonial terhadap kehidupan masyarakat Indonesia kini. Berbagai kebijakan pemerintahan kolonial yang memicu perlawanan lokal. Nah, yang pertama kebijakan pemerintah Portugis. Kehadiran Portugis membawa pengaruh yang serius dalam bidang ekonomi dan politik pada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ada dua pengaruh besar. Yang pertama adalah monopoli perdagangan rempah-rempah. Faktor internal eksternal yang berkontribusi terhadap gagalnya praktik monopoli perdagangan di Malaka. Faktor internal atau faktor dari dalam berupa kekurangan dana, keterbatasan personil atau prajurit, serta perilaku koruptif pejabat-pejabat bangsa Portugis. Nah, sedangkan faktor eksternal yaitu berupa perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Johor dan Kesultanan Aceh. Gabungan faktor internal dan gabungan eksternal semakin mempersulit kedudukan Portugis di Malaka. Karena kedua faktor ini, Portugis bertahan hanya sampai bulan November tahun 1511 di Malaka. Nah, yang kedua yaitu penyebaran agama Kristen. Fakta sejarah memang menunjukkan agama Islam sudah mengakar di Ternate dan Tidore. Sebelum kedatangan Portugis, penyebaran Islam ke Ternate dilakukan oleh saudagar Arab, India, Melayu, serta Siar yang dilakukan Sunan Ampel dari Surabaya. Nah, kebijakan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sikap dan kebijakan Belanda yang memicu perlawanan itu dapat diringkas dalam 6 hal pokok. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah, sama seperti kebijakan pemerintah Portugis. Nah, VOC menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi. Nah, kebijakan ini memiliki dampak yang serius, yaitu runtuhnya wibawa dan martabat raja-raja pribumi karena wilayahnya dikuasai. Kemudian raja-rajanya diasingkan akibat menolak kebijakan VOC dan kerajaannya menjadi terpecah belah. Nah, bentuk yang kedua yaitu campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Perlawanan karena intervensi terhadap masalah internal kerajaan misalnya tampak pada perlawanan Kesultanan Palembang tahun 1819 dan perlawanan Kesultanan Banjar pada tahun 1859. Yang ketiga yaitu ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Ekspansi berarti yaitu berupa tindakan memperluas wilayah, yaitu memperluas atau membesar wilayah. Wilayah-wilayah yang ingin dikuasai Belanda antara lain yaitu Tapanuli yang menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Batak dan Kalimantan bagian selatan yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar. Nah, ekspansi ini mendapat perlawanan sengit dari Kerajaan Batak dan Kesultanan Aceh. Bagi kedua kerajaan ini, perang dengan Belanda tidak hanya mempertaruhkan kepentingan ekonomi politik semata, tetapi juga martabat dan harga diri kerajaan. Yang keempat, arogansi Belanda terhadap kerajaan pribumi. Belanda kerap memperlakukan para bangsawan, raja pribumi sebagai bawahan, sehingga adat istiadat, kebiasaan, aturan, serta privilege mereka tidak dihormati oleh Belanda. Nah, yang kelima, adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Diskriminasi yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, baik melalui warna kulit, golongan suku,
ekonomi, agama, dan sebagainya. Nah, pada masa kolonial ini penduduk Indonesia digolongkan atas dasar ras dari yang paling tinggi status sosialnya yaitu Eropa sampai yang paling rendah yaitu penduduk pribumi. Nah, ada 4 tingkatan. Yang pertama golongan Eropa, di mana yang termasuk yaitu Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Prancis. Kemudian ada orang-orang Indo. Nah, ini merupakan keturunan campuran pribumi dengan Eropa. Yang ketiga, orang-orang keturunan timur asing, yaitu Cina, India, dan Arab. Dan yang terakhir adalah orang-orang pribumi atau orang-orang asli Indonesia. Dan yang terakhir adalah bentuk penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, pintu terbuka, dan politik etis. Perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Kita ketahui dulu ciri-ciri perlawanannya. 1, bersifat lokal. Nah, bersifat lokal maksudnya seperti apa? Perlawanan dilakukan oleh tiap-tiap kerajaan yang merasa martabatnya dilecehkan dan kedaulatannya dilanggar. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat lokal. Nah, perlawanan sifat lokal dipandang oleh kerajaan lain sebagai masalah internal. Yang kedua, bergantung pada seorang pemimpin yang karismatik. Nah, pemimpin yang dimaksud ini, pemimpin tersebut adalah harus seorang raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, dan bisa juga rakyat biasa yang berpengaruh atau yang memiliki kesaktian atau kekuatan yang melebihi dari manusia biasa. Nah, yang ketiga, perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan senjata seperti yang dilakukan, yaitu menggunakan jenis senjata tradisional khas daerah seperti bambu runcing, kelewang, pedang, keris, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mudah dipecah-pecah. Itu adalah 4 ciri perlawanan. Nah, sekarang kita bahas perlawanannya. Perlawanan apa aja? Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Nah, menurut sebagian sejarawan, kolonialisme Portugis untuk konteks Nusantara tidak tepat karena Portugis hanya mengemban misi dagang, bukan menduduki wilayah. Akan tetapi terjadi perlawanan-perlawanan. Nah, perlawanan yang terjadi terhadap Portugis yang pertama yang dilakukan oleh perlawanan Kesultanan Ternate di bawah. Nah, perlawanan Kesultanan Ternate ini dipimpin oleh Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis. Akan tetapi Sultan Hairun ditangkap dengan sebuah tipu muslihat dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Nah, melalui si Sultan Ba'abullah inilah Portugis berhasil terusir dari Malaka. Nah, mereka diusir ke Maluku pada tahun 1575. Portugis lalu menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur menjelang akhir abad ke-20. Nah, selanjutnya adalah perlawanan Kesultanan Demak. Nah, Demak dipimpin oleh Raden Patah. Selain sebagai bentuk solidaritas, serangan Demak ke Malaka juga dimaksudkan untuk menghambat niat Portugis menguasai Pulau Jawa. Nah, si Raden Patah ini tidak langsung memimpin pasukan Demak, tetapi dia mengutus Pati Unus, ya. Nah, tercatat 2 kali Demak menyerang Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1512 dan 1513. Selanjutnya adalah perlawanan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh melakukan perlawanan dan berhasil mempertahankan diri dalam waktu yang cukup lama. Hal itu karena Aceh mendapat bantuan dari Turki, Persia, dan India. Nah, dan kerajaan-kerajaan Islam Jawa, Demak, dan Sulawesi Makassar. Nah, si Sultan Ali Muhajjad Syah inilah yang memerintah antara tahun 1514 sampai 1518, berhasil membebaskan Aceh dari kekuasaan Portugis. Nah, selanjutnya Sultan Alauddin Riyad Shah menentang Portugis dengan bantuan Johor. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1638. Nah, pernah melakukan
penyerangan terhadap Portugis di Malaka tahun 1615 dan 1629. Nah, inilah perlawanan Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh yang melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Nah, yang pertama yaitu pada masa VOC. Jadi ada dua nanti. Pertama pada masa VOC, yang itu perlawanan Kesultanan Mataram. Nah, Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 adalah raja terbesar Mataram yang memiliki cita-cita yang pertama yaitu ingin mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram, dan kedua ingin mengusir kompeni VOC dari Pulau Jawa. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya niat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, serangan pertama Mataram terhadap VOC adalah ke kantor dagangnya di Jepara tahun 1618. Kemudian Sultan Agung menyerang Batavia sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 sampai 1629. Serangan pertama mengalami kegagalan, diakibatkan yaitu kalahnya karena kekurangan persenjataan. Nah, dilakukanlah tahun 1629 serangan kedua. Nah, serangan kedua ini juga mengalami kegagalan diakibatkan yaitu kalah persenjataan, kurangnya persediaan makanan, serta terjangkitnya wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Nah, sehingga perlawanan yang dilakukan Kesultanan Mataram ini mengalami kegagalan. Perlawanan yang kedua masih tetap pada masa VOC, yaitu perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar. Nah, pada saat itu Goa dan Makassar mengalami perkembangan, yaitu disebabkan karena faktor letak Makassar yang sangat strategis, kemudian jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Nah, yang membuat saudagar-saudagar Arab, India, dan Melayu berpindah ke Makassar. Dan yang ketiga, posisi Makassar sebagai pelabuhan transit lada-lada berasal dari Kesultanan Banjar. Nah, inilah yang menyebabkan Belanda ingin menguasai Goa atau Makassar. Nah, perang diawali dengan pelucutan dan perampasan terhadap armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Jadi si Sultan Hasanuddin inilah yang melakukan perang Makassar tahun 1666 sampai 1669. Nah, mengalami kekalahan sehingga muncullah perjanjian Bongaya, yaitu yang pertama, Goa mengakui monopoli perdagangan oleh VOC. Yang kedua, semua pihak barat kecuali VOC harus meninggalkan kekuasaan Goa. Yang ketiga, Goa diwajibkan untuk membayar kerugian perang. Yang keempat, VOC membangun benteng-benteng di Makassar. Yang kelima, Goa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Boe. Nah, perjanjian Bongaya inilah yang harus dipatuhi oleh Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin harus tunduk pada perjanjian Bongaya. Nah, itu tadi pada masa VOC. Sekarang perlawanan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, perlawanan yang pertama yaitu perlawanan Patimura di Maluku. Nah, kamu bisa lihat pahlawan Patimura ya. Selanjutnya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang
Perang Diponegoro tidak terlepas dari dua konteks besar, yaitu yang pertama karena pengalaman religius dari Diponegoro dan kondisi sosial politik di Jawa. Nah, pada tahun 1805 sampai 1808 ia mengalami semacam pengalaman religius yang unik. Nah, pengalaman tersebut yang membuat dia yakin bahwa dia adalah calon raja Jawa yang ditunjuk secara supranatural. Ia mulai melakukan ziarah ke tempat suci yang ada hubungannya dengan dinasti Mataram, di mana ia mengalami serangkaian mimpi. Dalam salah satu mimpinya, Ratu Kidul menemuinya serta menjanjikannya bantuan. Janji itu menegaskan statusnya sebagai calon raja. Selama waktu itu, situasi di Jawa bertambah buruk dan Diponegoro semakin mendapat banyak pengikut. Nah, itulah faktor yang pertama dari segi pengalaman religius Diponegoro. Selanjutnya, kondisi sosial politik di Jawa. Nah, pada masa itu kondisi sosial politik di Jawa tahun 1825 diwarnai dengan beberapa hal. Yang pertama, semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap urusan internal kerajaan. Yang kedua, raja-raja Jawa diperlakukan seperti vasal atau seperti bawahan. Nah, perlawanan Diponegoro ini meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, dan bahkan ke Jawa Timur. Nah, Belanda menerapkan siasat dan tipu muslihat, yaitu dengan berpura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding. Melalui siasat ini, Diponegoro ditangkap di Magelang, Jawa Tengah, lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ia wafat di tempat itu pada 8 Januari 1855. Nah, siasat inilah yang digunakan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perlawanan Kesultanan Palembang. Nah, Belanda sudah lama menduduki Palembang. Pendudukan Palembang sangat berarti bagi Belanda. Nah, pendudukan Palembang yang sangat berarti bagi Belanda disebabkan karena posisi Palembang yang strategis, dan yang kedua ingin menguasai pertambangan timah. Selanjutnya adalah Perang Padri. Bermula pada konflik internal masyarakat Minangkabau, yaitu antara golongan adat dan golongan ulama. Perang ini akhirnya berubah menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Nah, kaum Padri merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat pendukung utama penegak syariat agama Islam dalam tatanan masyarakat di Minangkabau. Perang saudara, kaum Padri melawan kaum adat pada tahun 1803 sampai 1821. Kaum Padri kemudian melawan Belanda, kemudian kaum adat tahun 1821 sampai 1832. Nah, dan yang terakhir adalah kaum Padri bersatu dengan kaum adat melawan Belanda tahun 1831 sampai 1838. Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut dengan Plakat Panjang tahun 1833, di mana yang pertama, kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Yang kedua, kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan. Yang ketiga, penduduk Minangkabau akan tetap dipimpin oleh para penghulu dan tidak diharuskan membayar pajak. Dan yang terakhir, penduduk diwajibkan menanam kopi dan dijual kepada Belanda, hasilnya untuk kepentingan penduduk. Dalam kondisi seperti ini, Belanda mengajak Imam Bonjol untuk berunding. Tuanku Imam Bonjol merupakan tokoh yang sangat terkenal dalam Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol diundang untuk datang ke Palupuh
yang dirancang sebagai tempat perundingan. Sesampainya di tempat itu, bukannya diajak berunding, Imam Bonjol ditangkap dan dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukit Tinggi. Selanjutnya ke Padang. Perang Padri yang terakhir di Dalu-Dalu pada akhir tahun 1838 berakhir dengan kemenangan Belanda. Nah, yang kelima adalah Perang Aceh. Latar belakang. Setelah menguasai Sumatera Barat, Belanda berencana menaklukkan Aceh. Nah, mengapa Aceh ingin dikuasai? Jawabannya adalah ingin mewujudkan Pak Nederlandika, yang dimana menguasai seluruh Nusantara termasuk Pulau Sumatera serta membebaskannya dari segala pengaruh dan intervensi negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah memperluas akses seluas-luasnya bagi pengusaha-pengusaha swasta asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Jalannya perang. Nah, tahun 1873 adanya perjanjian Aceh dengan Amerika Serikat. Belanda ingin menguasai perdagangan lada. Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1880, motivasinya menjadi bertambah, yaitu ingin menguasai sumber minyak di wilayah utara Aceh. Nah, terjadilah serangan pertama yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler. Selanjutnya adalah memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh. Nah, cara yang keempat yaitu perlawanan gerilya oleh Teuku Cikditiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien. Nah, perlawanan gerilya ini merupakan sebuah taktik perang yang dilakukan secara diam-diam. Selanjutnya adalah perlawanan Sisingamangaraja ke-12 tahun 1870 sampai 1970. Alasan utama meletusnya perang ini adalah Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Yang kedua yaitu misionaris Protestan Jending dari Jerman. Nah, Raja Sisingamangaraja ke-12 sendiri dikabarkan tidak menyetujui kehadiran para misionaris ini. Pada saat itu mulai mengembangkan agama Kristen di Selindung yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisingamangaraja ke-12. Pada bulan Februari 1878, Raja Sisingamangaraja ke-12 melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu dekat Tarutung, Tapanuli Utara. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat serangan ini, Raja Sisingamangaraja ke-12 terpaksa menyingkir ke daerah Pakpak. Pada tahun 1907, pasukan gerak cepat Belanda yaitu Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Burusagala, istri dari Raja Sisingamangaraja ke-12, serta 2 orang anaknya. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Raja Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama putri dan 2 orang putranya. Gugurnya Raja Sisingamangaraja ke-12 ini menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Selanjutnya adalah perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali tahun 1846 sampai 1849. Nah, perang dengan kerajaan-kerajaan di Bali berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahun 1846, 1848, dan 1849. Serangkaian perang itu dipicu oleh kegigihan Raja-Raja Bali mempertahankan yang disebut dengan hak tawan karang.
Nah, hak tawan karang ini adalah hak yang dimiliki Kerajaan Bali untuk merampas seluruh muatan beserta penumpang kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali. Tahun 1846 Belanda menyerang Bali. Kemudian tahun 1848 menuntut Raja Bali. Tahun 1849 terjadinya Perang Puputan. Perang Puputan artinya perang sampai mati. Dan yang terakhir adalah perlawanan Kesultanan Banjar tahun 1859 sampai 1905. Tahun 1859 meletuslah Perang Banjar, yaitu perang antara Kesultanan Banjar melawan penjajahan kolonial Belanda. Kesultanan Banjar mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Alasan terjadinya perlawanan rakyat Banjar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda terlalu banyak ikut campur dalam urusan internal kesultanan. Yang kedua, Belanda memonopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta emas dan intan. Yang ketiga, rakyat hidup menderita karena beban pajak serta kewajiban kerja rodi membuka jalan dalam rangka mempermudah akses Belanda ke daerah-daerah pertambangan Belanda. Yang keempat, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan. Dan yang terakhir, Belanda semakin memperluas wilayahnya di Kalimantan bagian selatan untuk perkebunan. Perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional mencakup pada kebijakan penjajah yaitu Portugis dan Belanda. Kemudian perlawanan ini terdiri dari dua, yaitu perlawanan terhadap Portugis dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan terhadap Portugis, nah ini terdiri dari perlawanan Kesultanan Ternate, kemudian perlawanan Kesultanan Demak, kemudian perlawanan Kesultanan Aceh. Sedangkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu perlawanan pada masa VOC dan perlawanan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada masa VOC, perlawanan yang terjadi yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram, kemudian Kesultanan Goa atau Makassar. Sedangkan perlawanan pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini ada 8 perlawanan. Yang pertama, perlawanan Patimura di Maluku, perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa, perlawanan Kesultanan Palembang, kemudian perlawanan Perang Padri, perlawanan Perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja ke-12 untuk daerah Tapanuli, perlawanan Kerajaan di Bali, perlawanan Kesultanan Banjar untuk daerah Kalimantan. Demikian materi pada hari ini. Oke, saya harap kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Selamat pagi dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.